Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Siswa dan siswi kelas 11 baik IPA maupun IPS yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang terpenting, semangat untuk belajar harus tetap ada dimanapun kalian berada. Kita melanjutkan materi kita mengenai perilaku sesuai Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-32 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Perilaku yang secara khusus yang harus diterapkan oleh pelajar muslim dalam kehidupan sehari-hari, tentu siswa itu harus membiasakan diri dan menahan segala emosi dan amarah. Penting bagi setiap siswa ketika ada teman yang mengejek, menghina dan sebagainya, kita mampu menahan diri. Karena orang yang paling kuat itu orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika dia diejek, ketika dia dihina. Dia memunculkan sifat-sifat baik yang ada pada dirinya, yaitu sabar. Kemudian tidak melakukan ejekan, hinaan terhadap teman. Ini merupakan cerminan perilaku baik yang betul-betul harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bersikap sopan di tengah-tengah masyarakat ketika ada orang usianya jauh daripada kita menghormatinya, kita menghargainya. Jangan sampai kita sebagai siswa ada kawan yang jauh umurnya lebih daripada kita tidak hormat, kita tidak patuh dan sebagainya. Kemudian aktif di kegiatan organisasi lingkungan masyarakat. Ya, karena kita aktif seorang pemuda yang aktif di lingkungan masyarakat, contoh misalkan Risma Remaja Islam Masjid, kemudian kami misalkan ya Ikatan Keluarga Muslim Indonesia misalkan ya boleh-boleh saja aktif dalam kegiatan organisasi lingkungan masyarakat. Karena itu ketika kita mengikuti organisasi yang baik di lingkungan yang baik, nanti akan terbentuk ya perilaku-perilaku kebaikan-kebaikan kita melihat teman baik, kawan kita baik, sahabat kita baik, sehingga kita mampu menerapkan akhlak yang baik, adab yang baik kepada adik-adik kita di rumah. Kemudian, apa sih Pak hikmah bersikap toleransi dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan? Hikmah bersikap toleransi diantaranya menghindari terjadinya perpecahan, karena Islam melarang umatnya berpecah belah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan janganlah kalian bercerai-berai di antara kamu sekalian, teguhkanlah ikatan-ikatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperkokoh silaturahim dan menerima perbedaan. Ini merupakan sikap toleransi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat hidup makmur di kota Madinah. Kota Madinah bukan hanya sekedar orang muslim saja, tapi non-muslim saja hidup berdampingan di antara para sahabat baginda Nabi SAW. Dan mereka pun menerima perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, hikmah menghindarkan diri dari perilaku kekerasan, menyelamatkan jiwa, raga,
harta, dan keluarga. Kemudian menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Terwujudnya suasana kehidupan yang nyaman, aman, damai, sejahtera. Karena ini merupakan hikmah menghindarkan diri dari perilaku kekerasan. Jangan sampai kita menodai diri kita, menodai harkat, martabat keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, sehingga kita tidak baik di mata orang lain. Karena inilah ajaran Islam yang sesungguhnya satu dengan yang lainnya harus berdampingan, harus menerima kekurangan, harus menerima perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, ya, kaitan antar kerukunan dan toleransi dengan pesan Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41, semakin tinggi sikap toleransi, maka semakin terwujud kerukunan. Sikap saling menghargai, kemudian menghormati dan mengamankan dalam pengamalan ajaran agama yang berbeda akan menumbuhkan dan menguatkan semangat membangun kerukunan. Bukan hanya sekedar Islam mengajarkan, bukan hanya sekedar baginda Nabi Muhammad SAW di dalam ideologi pun, Pancasila itu diajarkan sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila kedua itu apa, kemudian sila ketiga apa makna dari nilai yang disampaikan oleh Pancasila tersebut. Semuanya 5 poin ideologi dalam ada pada Pancasila itu menjadikan ya nilai-nilai yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa agar semua masyarakat Indonesia rukun, kemudian mempunyai sikap saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya. Mungkin bab kedua, alhamdulillah kita sudah selesai. Nanti insya Allah kita lanjutkan bab ketiga. Ya, nanti tinggal dibaca kembali materi-materi di dalam buku paket yang sudah kalian pegang masing-masing. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.